semangat nggak nih? Masih, Bu. Iya, mau games dulu apa kita? Oke, gamesnya belum disiapin. Baik, kita mulai aja ya sebentar lagi, tapi asar nih. Nggak apa-apa ya, nanti kita lewat asar dulu sebentar. Udah menyiapkan apa namanya buku SDKI, SLKI, dan Sikinya belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang lain bagaimana? Sudah mempersiapkan bukunya? Halo, halo. Oke. Ini kita coba mereview terkait dengan bagaimana melakukan pengkajian fisik head to toe ya sampai ke apa namanya ke pendokumentasian ya untuk penegakan diagnosis sebetulnya penting juga, tapi dengan waktu yang singkat hari ini mungkin nanti saya beri materi aja rekaman, mudah-mudahan nanti saya bisa buatkan. Untuk materi-materi lain juga kalau misalnya mau apa namanya mau mereview silakan aja nanti menyimak materi yang lain di YouTube. Nah, untuk format asuhan keperawatan sendiri yang kita gunakan masih format seperti yang lama ya. Jadi format dengan pendekatan kebutuhan dasar. Ya, di sini ada pola kesehatan ya dengan pendekatan pola kesehatan model Gordon. Nanti kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan fisik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pemeriksaan fisik ini pengkajian ya, mulai dari melakukan anamnesis atau wawancara sampai juga kita melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ke ujung kaki untuk bisa menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat dan sesuai kebutuhan pasien. Tentunya diagnosis ini akan sangat bergantung dengan hasil pengkajian yang didapatkan, sehingga perlu kita kaji selengkap mungkin, sedalam mungkin ya pengkajian ini, serta bagaimana cara mendokumentasikannya juga harus tepat supaya kita bisa menegakkan diagnosis keperawatan yang tepat, yang aktual ya, kemudian maupun juga yang risiko bahkan potensial. Ya, kalau misalnya pengkajian fisik kita sangat terbatas gitu ya hasilnya, kemudian kurang mendalam atau kita kurang peka dalam melihat tanda gejala yang muncul, maka ini akan mengakibatkan diagnosis keperawatan yang kita tegakkan itu kurang tepat gitu ya, bisa jadi bukan masalah yang utama atau yang prioritas yang ditegakkan, atau bahkan jadi masalah yang utamanya tidak teratasi ya, maka ini akan sangat merugikan pasien sekali dan membuat perawatan bisa jadi memanjang gitu, yang berakibat pada merugikan pasien maupun rumah sakit gitu ya. Jadi untuk laporan individu nanti juga ini semuanya di print formatnya, namun nanti diisinya secara manual gitu ya. Untuk misalnya pencatatannya Bu, space-nya kurang atau nggak cukup, itu silakan aja diberikan lampiran kertas tambahan gitu ya. Yang penting adalah memperhatikan selain isinya juga memperhatikan kerapihannya. Oke, jadi untuk di awal ini nanti kita isi ada beberapa bagian mulai dari identitas, anamnesis, riwayat kesehatan, kemudian pengkajian pola kesehatan ya. Nanti ada pemeriksaan fisik lainnya dan juga analisis data, rencana intervensi, implementasi sampai ke evaluasi. Nah, kenapa ini perlu di-review kembali untuk merefresh ya? Mungkin sebetulnya kalau pernah mengisi, semuanya sudah pernah mengisi, saya yakin. Kan sudah pernah membuat asuhan keperawatan juga. Ya, tapi terkadang ada di antara
kita yang mungkin lupa cara menuliskan hasil pengkajian yang tepat gitu, atau misalnya hasil pengkajiannya tuh isinya sangat simpel sekali, kurang mendeskripsikan apa yang data yang sebetulnya ada di pasien. Ya, misalnya hanya menuliskan normal gitu, dalam batas normal, apanya yang normal gitu. Sehingga dengan demikian menyulitkan kita dalam menegakkan diagnosis yang tepat. Nah, ini di bagian pertama, identitas klien dan penanggung jawab klien, saya rasa sudah cukup sudah cukup paham semuanya cara mengisinya. Tinggal yang terpenting untuk diketahui adalah di sini kita tuliskan tanggal pengkajian. Ya, kemudian hari perawatan keberapa? Oh, di sini tidak ada ya. Tapi di sini kita bisa melihat dari tanggal masuk rumah sakit ke tanggal pengkajian yang dilakukan oleh mahasiswa itu kapan. Sehingga kita bisa menyimpulkan, oh pasien si A misalnya gitu ya, itu sudah 3 hari perawatan di rumah sakit misalnya. Gitu ya. Gitu. Dengan adanya tanggal pengkajian ini, kita juga jadi tahu, oh ternyata si pasien tadi sudah dirawat 3 hari di rumah sakit. Harusnya misalnya sudah ada perbaikan kondisi, misalnya gitu ya. Atau kita juga bisa melihat, oh ternyata kondisinya malah makin buruk ya. Gitu. Itu bisa kita nilai seperti itu. Kemudian diagnosis medis, udah ya, yang lain jelas. Kemudian berikutnya adalah bagian anamnesis. Nah, untuk anamnesis sendiri ini kita perlu tuliskan alasan masuk pasien ke rumah sakit atau alasan pasien dibawa ke rumah sakit. Ini adalah data yang paling penting yang seharusnya diisi fokus gitu ya. Apa yang membuat si pasien ini masuk rumah sakit? Misalnya karena pasien sesak nafas misalnya, alasan masuk rumah sakitnya, atau karena pasien penurunan kesadaran misalnya, ya. Jadi kita bedakan dengan riwayat sakit pasien maupun juga dengan keluhan utama. Jadi alasan masuknya misalnya penurunan kesadaran ya 6 jam sebelum masuk ke rumah sakit misalnya kayak gitu. Atau misalnya batuk 3 minggu tidak sembuh-sembuh juga atau batuk berdarah misalnya seperti itu. Kemudian masuk dari mana? Dari IGD kah atau dari poli ya, bisa jadi misalnya pasien yang lagi kontrol ke poli tapi tiba-tiba pingsan misalnya gitu sampai tidak sadarkan diri, itu bisa. Kemudian pasien sendiri atau dibawa keluarga atau orang lain. Alat yang digunakan saat masuk misalnya kursi roda, berangkat gitu ya, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan langsung bertanya saja ya. Ini di sini ada azan, saya break dulu sebentar. Ya, kita lanjut ya. Masih hadir? Mana coba cek gelombang. Masih, Bu. Ini kayaknya berkurang tadi 40-an ini jadi 30. Oke. Baik, kita lanjut untuk riwayat kesehatan. Ini keluhan utama saat dikaji. Nah, ini berbeda tentunya dengan alasan masuk rumah sakit ya. Kalau alasan masuk rumah sakit bisa jadi beberapa hari sebelum kita kaji. Misalnya kita ketemu pasien sudah 3 hari dirawat gitu ya. Bisa jadi beberapa hari sebelum kita mengkaji. Sedangkan keluhan utama adalah keluhan yang masih dirasakan saat pasien kita kaji. Ya, misalnya sudah 3 hari perawatan, lalu baru kita kaji, baru ketemu ya yang dirasakan apa saat ini. Misalnya apakah masih ada sesak yang tidak berkurang, gitu ya. Atau misalnya sudah enakan, yang nggak masalah. Kalau misalnya sudah tidak ada keluhan. Tapi di sini kita bisa dapat data lain dari hasil pemeriksaan fisik, ya. Jadi jangan mengada-ada juga gitu.
Kemudian riwayat kesehatan sekarang. Nah, ini riwayat kesehatan yang selama pasien sakit sampai dibawa ke rumah sakit ini gitu ya. Misalnya 1 minggu sebelum dibawa ke rumah sakit itu kaki bengkak misalnya gitu ya. Kemudian kalau aktivitas sedikit lelah gitu ya. Itu ditulis di riwayat kesehatan sekarang. Sedangkan untuk riwayat kesehatan yang lalu ini merupakan riwayat penyakit pasien yang sudah lalu, yang sudah lama, tapi ada hubungannya dengan kondisi saat ini, dengan sakit saat ini. Jadi misalnya tadi kaki bengkak, sesak nafas, gitu ya, mungkin bisa jadi pasien kemudian didiagnosisnya misalnya ADHF gitu ya. Berarti kemungkinan apa penyebab penyakit-penyakit lain yang bisa menjadi penyebab ADHF misalnya. Kita kaji riwayat kesehatan lalu misalnya apakah ada hipertensi, apakah ada PJK, atau misalnya pernah serangan jantung misalnya, atau ada diabetes gitu ya, itu riwayat kesehatan lalu. Atau misalnya sebelumnya pernah dirawat atau didiagnosis dengan penyakit yang sama. Kemudian imunisasi bisa kita tanyakan juga kecelakaan yang pernah dialami, khususnya untuk pasien-pasien yang misalnya yang berkaitan misalnya apakah ada riwayat trauma kepala misalnya gitu ya, atau fraktur itu. Kemudian kalau prosedur operasi juga yang terkait misalnya apakah pasien misalnya sekarang masuk dengan diagnosis ADHF, apakah dulu ada operasi CABG misalnya, ataukah pernah operasi perbaikan katup jantung gitu ya, alergi dan lain-lain juga kita masukkan. Nah ini obat-obatan bebas yang dikonsumsi saat ini dituliskan. Baik obat-obatan yang resep maupun obat-obatan bebas ya. Ini sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana riwayat pengobatan pasien. Jadi juga kita bisa menilai apakah pasien ini termasuk yang patuh dalam pengobatan, apakah misalnya pengobatannya putus misalnya gitu ya. Misalnya pasien hipertensi tidak patuh pengobatan, atau misalnya pasien TB putus obat gitu ya. Nah, kemudian riwayat kesehatan keluarga ini juga yang berkaitan dengan bisa menjadi faktor risiko gitu ya bagi si pasien. Misalnya pasiennya ada anggota keluarga yang hipertensi juga, atau DM juga, atau anggota keluarga yang PJK, atau ada anggota keluarga yang cancer misalnya gitu ya, riwayat cancer. Untuk pasien-pasien dengan cancer misalnya itu silakan. Ya, jadi riwayat keluarga adalah keluarga yang terdekat ya, misalnya orang tua, kakek neneknya, anak, ya, om, tante, saudara itu masih keluarga yang dekat. Kemudian dibuat genogram ya, jangan lupa. Nah, ini kan space-nya kecil nih. Ya, nanti boleh ditambahkan gitu di lembar apa namanya hasil genogramnya sendiri dilampirkan gitu ya. Kemudian untuk pola kesehatan model Gordon, di sini kita punya 11 poin penilaian. Yang pertama dari pola persepsi dan penanganan atau manajemen kesehatan ya, bagaimana pasien mempersepsikan penyakitnya ya, apakah penyakitnya ini dianggap sebagai gangguan makhluk halus misalnya, ataukah misalnya sebagai ujian atau dan lain-lain ya. Arti sehat dan sakit bagi pasien. Ini tentunya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini bisa kita cicil gitu ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau kebanyakan anamnesis gitu, itu bisa silakan dicicil. Sementara untuk pengkajian yang sifatnya data fokus, yang paling dikeluhkan nanti misalnya itu kita selesaikan kajiannya untuk mendapatkan data yang menunjang ya.
Kemudian, bentar ya. Pengetahuan status kesehatan pasien saat ini juga ya, pasiennya tahu seberapa jauh tentang penyakitnya, tentang kondisinya saat ini, sakit apa, itu ditanyakan. Ini ada tidak upaya yang dilakukan oleh pasien, misalnya ke puskesmas, kemudian olahraga yang dilakukan, menjauhi merokok, misalnya gitu ya. Kemudian diet, misalnya sudah tidak lagi makan makanan berpengawet, itu bisa dimasukkan di sini. Jadi ini memang perlu apa ya, kemampuan kita dalam melakukan anamnesis gitu, itu sangat menentukan sekali, kepo lah ya gitu istilahnya. Makanya itu kita bisa dapat data ini kalau misalnya kita banyak berinteraksi dengan pasien, ya. Tidak mungkin kalau misalnya kita tidak berinteraksi dengan pasien terus dapat data ini, mustahil gitu ya, kecuali misalnya kita tanyakan juga ke anggota keluarga pasien, ya. Kemudian apakah pasien melakukan pemeriksaan sendiri ya atau pengobatan yang sudah dilakukan apa? Ini untuk informasi terkait dengan tembakau ya, merokok atau enggak, kalau sudah berhenti kapan gitu ya. Alkoholik tidak, kalau sudah berhenti kapan, berapa banyak konsumsi rokoknya, berapa banyak minum alkoholnya gitu ya. Kemudian yang pola kedua adalah pola nutrisi atau metabolisme. Ini kita kaji kebiasaan jumlah makan pasien ya, baik di rumah sakit maupun saat di rumah. Misalnya makan kebanyakan, makan 3 kali sehari, apa saja yang dimakan? Misalnya apakah ada sayurnya, ada ikannya, ada lauknya, ya. Kemudian kalau diet di rumah sakitnya seperti apa? Misalnya pasien jantung, tadi diet jantung berapa, gitu ya, dituliskan. Kemudian nafsu makannya bagaimana? Porsi makannya dihabiskan enggak. Ini data ini penting ketika kita melihat ada risiko defisit nutrisi atau misalnya ada gangguan nutrisi bagi pasien gitu ya, ini sangat penting. Kemudian kepuasan akan berat badan, pasiennya merasa puas nggak dengan berat badan yang sekarang, ideal nggak gitu ya. Persepsi akan kebutuhan metabolik. Ya, jadi misalnya pasien menganggap makannya ini selama ini cukup enggak gitu, atau selama ini pasien menganggap makannya banyak enggak gitu ya, itu bisa jadi gitu. Kemudian faktor pencernaan ya, nafsu makan, ketidaknyamanan, rasa dan bau, ada enggak gigi keris, mukosa mulut, mual muntah, membatalkan makan, ya, ada alergi ya, dan lain-lainnya. Nanti silakan dilihat lagi. Bisa kalian tanyakan saat anamnesis juga atau saat pengkajian ya juga, kalau bisa sih nggak usah sambil kayak wawancara lamar kerja gitu ya ke pasien, tapi kita ini aja mengalir aja gitu, ketika kita ketemu pasien mengalir aja, kita mau bertanya tentang apa gitu terhadap pasien. Tentunya kemampuan mewawancara tanpa melihat format pengkajian itu tentunya bisa karena terbiasa gitu ya, terbiasa bertanya ke pasien, terbiasa mengkaji, menganamnesis gitu ya, maka akan mudah untuk melakukan pengkajian anamnesis. Kemudian kita lihat juga BB tinggi badan dan berat badannya ya, sesuai atau enggak IMT-nya. Kemudian ini untuk menilai apakah pasien nanti kekurangan gizi atau tidak. Kemudian ada perubahan berat badan nggak dalam 6 bulan terakhir? Kalau ada, berapa besar penurunan berat badannya? Ya, signifikan nggak? Banyak nggak turunnya gitu ya?
Kalau banyak mungkin bisa jadi ada masalah metabolisme, apakah ada cancer, apakah ada diabetes ya. Itu bisa kita pertimbangkan ke arah sana. Ada disfagia tidak? Ya, kemudian kelengkapan gigi bagaimana? Makan pagi berapa banyak, makan malam, siang, apa aja dietnya. Nah, ini yang tadi dibilang di awal bahwa perlunya berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Kemudian pola eliminasi, ini kita kaji kalau kebiasaan buang air kecil, kalau misalnya pasiennya tidak pakai Pampers gitu ya, bisa dikira-kira apa, tolong diperhatikan, atau ibu tolong diperhatikan sekali buang air kecil itu berapa banyak ya, misalnya oh kayaknya setengah aqua deh, aqua gelas gitu ya, berapa kali gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali kita kaji ketika kita mau menghadapi pasien-pasien dengan masalah ginjal ya misalnya, atau dengan masalah-masalah ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Data ini sangat penting sekali dibutuhkan ya, sehingga wajib untuk dikaji gitu ya. Kemudian warnanya ada hematuri enggak gitu ya, jernih enggak, kuning pekat enggak gitu ya. Kita juga mesti tahu kira-kira kalau misal kuning pekat tandanya apa sih? Pasien terjadi apa tandanya kalau kuning pekat gitu? Kuning tua artinya apa tuh? Kurang minum bukan, Bu? Nah, kurang cairan juga lebih ya. Dehidrasi misalnya. Kalau misalnya pasiennya ada hematuri apa tuh? Gimana? Hematuri apa artinya? Hema darah, heme ya, heme. Urin kan nanti ada kencing berdarah atau tidak, sesuatu yang tidak normal. Minimal nanti ketika kita menemukan hasil data pengkajian yang tidak normal, ketika kita tahu kondisi yang seharusnya, kita tahu normalnya, maka kita bisa jadi alert ya, jadi tanda peringatan bahwa ini kayaknya pasien nggak baik-baik aja gitu, ada something wrong, ada sesuatu yang masalah gitu ya. Maka kita perlu tahu hasil pengkajian yang normalnya dulu seperti apa. Nah, nanti bukunya salah satunya bisa ada di buku batch ini, kelihatan nggak ya? Nih, ini di buku batch di perpustakaan ada, nanti kalian kalau mau minjem boleh. Atau buku sakunya juga ada, oh nggak kelihatan. Ya pokoknya namanya bukunya batch, ada buku saku, ada buku apa namanya? Nah, ini kelihatan ya. Batch ini buku ajarnya yang tebalnya. Ada buku sakunya. Nanti silakan kalau misalnya mau pinjam di perpustakaan ada. Nah, mau punya, oh lebih bagus lagi kalau mau punya. Oke, kemudian lanjut ke inkontinensi, ada nggak? Inkontinensia uri, inkontinensia alfi, ya macam-macam. Kemudian BAK di malam hari, ya itu juga kan tanda apa tuh? Misalnya apakah pasien karena minum obat diuretik, apa karena pasien poliuri, ya itu bisa macam-macam. Tapi menjadi satu tanda yang tidak normal gitu ya. Kemudian ada nggak kesulitan menahan BAK, BAB atau kesulitan mencapai toilet ya? Apa namanya? Nanti dikaji. Pakai kateter atau enggak, jenis kateternya apa ya? Nah, ini juga data yang paling penting, mengisi balance cairan. Ya, mengisi balance cairan. Kita hitung bagaimana cara menghitung balance cairan? Ada yang ingat?
Halo. Ada ingat nggak balance cairan mengukurnya? Ukurnya mah gampang ya, tinggal urin ya cairan yang masuk, ya cairan yang keluar gitu ya. Kemudian yang perlu diketahui adalah nanti apakah ada jenis-jenis yang intake-nya apa saja, output-nya apa saja, itu yang perlu dipelajari kembali. Berapa banyak minumnya, berapa banyak obat cairan yang diberikan, kemudian berapa banyak keringatnya, misalnya berapa banyak ada muntah enggak gitu ya. Itu balance cairan yang penting dinilai. Kemudian begitu juga dengan buang air besar. Frekuensi, bentuk, ya warna penting. Misalnya orang diare akan frekuensinya pasti akan lebih banyak daripada normalnya. Kemudian warnanya juga apakah ada melena ya, apakah ada warnanya seperti dempul misalnya gitu ya. Itu menunjukkan adanya gangguan di sistem pencernaan. Atau misalnya BAB-nya warna hitam gitu kan ya, akan berbeda tentu dengan BAB yang berwarna merah terang, atau misalnya warna normalnya kuning keemasan gitu ya, kuning keemasan ya, kuning kecoklatan gitu ya. Kemudian ada nyeri saat BAB atau enggak, kemudian konstipasi ada atau enggak, kalau ada sudah berapa lama ya. Kemudian kalau pasien pakai stoma, nah ini juga perlu dipelajari ya, boleh dibaca-baca terutama pada pasien yang CA rekti, CA kolon, itu dibaca-baca kembali jenis-jenis stomanya ya. Apakah kolostomi, apakah ileostomi, apakah jejenostomi, bedanya apa gitu ya. Jenisnya ada yang melup, ada yang single barrel, ada yang double barrel gitu ya. Itu bedanya apa? Itu perlu dipelajari kembali. Kemudian keyakinan budaya kesehatan, misalnya ada keyakinan tertentu nggak boleh makan telur gitu ya, nggak boleh makan ikan. Kemampuan perawatan dirinya bagaimana? Tergantung mandiri atau dibantu gitu ya. Kebersihan dirinya bagaimana dan lain-lain. Kemudian pola aktivitas yang keempat dan olahraga ini juga penting dikaji ya. Misalnya apalagi pada pasien-pasien kayaknya pasien misalnya seperti pasien ADHS ya dengan masalah intoleransi aktivitas. Nah, ini penting sekali untuk punya data ini gitu ya, untuk mengkaji data ini. Apakah pasien olahraga, apakah pasien mampu melakukan aktivitas ADL ya, activity daily living, atau aktivitas harian secara mandiri atau dibantu ya, ada intoleransi atau tidak. Ya, seperti misalnya mampu berpakaian sendiri, mampu mandi sendiri, mampu makan sendiri, ya itu tentu akan berbeda ketika pasiennya mandi aja ngap-ngapan misalnya, makan aja capek, itu menjadi data. Kemudian ini data yang terkaitnya ya, misalnya untuk aktivitas fisik ya kita juga memerlukan data tekanan darah, data frekuensi nadi, ya tanda-tanda vital sebelum aktivitas dan sesudah aktivitas. Kemudian ada nggak peningkatan JVP atau jugularis venous pressure, ya? Apa namanya? Ada distensi vena jugularis atau enggak? Kalau ada berapa sentimeter H2O? Capillary refill time-nya, ya lebih dari 3 detik, kurang dari 3 detik. Sistem pernafasan, ini ada banyak titik-titiknya kita deskripsikan. Selain RR-nya, kita nilai juga ada enggak penggunaan otot bantu pernafasan seperti sternocleidomastoid, seperti otot trapesius, ya. Kemudian juga kita nilai, nanti kalian bisa lihat ya di data
mayor dan data minor di SDKI untuk menegakkan satu diagnosis keperawatan. Ya, kalau data mayornya ada semua ya pasti udah bisa kita menegakkan diagnosis tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, mungkin bisa jadi ada diagnosis lain yang lebih tepat untuk ditegakkan. Kemudian tadi ya, selain otot bantu pernafasan, pola pernafasan, taktil premitus, bunyi nafas, itu dimasukkan. Ya, jadi kalau mengkaji selengkap-lengkapnya. Terkait sistem pernafasan, apa yang perlu dikaji. Terkait sistem kardiovaskuler, apa yang perlu dikaji. Begitu ya. Kemudian sistem muskuloskeletal juga begitu. Cara pendokumentasiannya juga harus tepat. Kekuatan otot. Ini saya nggak tanyain sekarang deh. Kalau ditanya-tanyain sekarang kelamaan ya. Nanti jadi bahan pembelajaran saja, jadi evaluasi mandiri. Kalau misalnya dirasa saya belum tahu nih cara atau lupa, bukan belum tahu ya, mungkin lupa. Lupa cara mengukur kekuatan otot gimana ya? Dikatakan 4 berapa, kayak gimana, dikatakan kayak gimana. Silakan nanti baca lagi mandiri. Ya. Dan penulisannya seperti apa yang ditulis. Misalnya ekstremitas kanan atas sangat kuat ya, berarti 5, 5, 5. 5, 5, 5. Kemudian ada alat bantu enggak. Keluhan saat aktivitas ada enggak. Sistem neurologi ya, GCS-nya nih ya, saraf kranial dikaji. Apalagi kalau misalnya pasien-pasien dengan gangguan neuro ya. Apa namanya? Yang 12 nervus ya itu dikaji. Refleksnya bicep, tricep ya. Hasilnya semuanya dikaji. Makanya untuk mendapatkan data ini alat tempurnya juga harus lengkap ya, bawa hammer ya, bawa misalnya untuk mengetes olfaktori, wangi-wangian gitu ya, minyak kayu putih, parfum. Kemampuan perawatan diri ini juga diisi ya. Mampu nggak dia mandi sendiri, toileting, mampu nggak berpindah berjalan ya. 0 kalau nilai mandiri, 3 kalau bantuan dengan orang lain. Yang kelima, pola istirahat dan tidur. Ditulis ya jam tidur, berapa jam lamanya, istirahat tidur siang enggak gitu ya. Ada enggak masalah gangguan pola tidur, insomnia, atau misalnya ada ya paroxysmal nocturnal sleep, masih ingat enggak? Ya, kalau misalnya pasien seperti apa rasa tenggelam atau rasa mengap-mengap gitu, begap-begap gitu ya, ketika tidur di malam hari ya, itu kemungkinan terjadi PND atau tanda paroxysmal nocturnal sleep. Pada pasien-pasien yang biasanya mengalami gagal jantung. Kemudian yang keenam, pola kognitif atau persepsi ya, pasiennya sadar atau apa namanya delirium gitu ya, atau apa namanya somnolen gitu ya. Orientasinya gimana, bicaranya jelas enggak, bahasa sehari-hari menggunakan bahasa apa, dan nanti diisi. Kan nggak harus semuanya ditanyain ya, misalnya bapak kalau ngomong bahasa apa ya, nggak usah ditanyain, kita ngobrol aja sama dia bisanya pakai bahasa apa. Kalau bahasa Indonesia ya tinggal tulis bahasa Indonesia. Bapaknya misalnya kayak nggak ngerti bahasa Indonesia, misalnya kakek-kakek gitu ya, biasanya pakai bahasa Sunda ya, berarti bahasa sehari-hari Sunda. Nggak harus kita tanyain kayak orang wawancara gitu ya, tapi kita lihat dari observasi bisa itu ya, dari mendengar itu bisa sekali. Ya, jadi harapan saya untuk pengkajian ini semuanya bisa dilakukan sebaik mungkin, dilatih sebaik mungkin selama stase
PPKMB ini. Itu ya. Nah, kemudian untuk nyeri ada enggak? Kalau ada, PQRST-nya jangan lupa ya. Kemudian kalau ada yang overlap datanya silakan aja secukupnya. Di sini ada lagi GCS soalnya. Oke, tadi di atas mungkin nggak perlu GCS. Kemudian bagaimana itu cara menilai GCS? Nah, ini juga penting dipelajari kembali ya. Sama-sama aja belajar. Jadi target belajar misalnya per hari. Saya hari ini pengen menghafal cara mengukur GCS, lupa melulu misalnya. Atau saya mau belajar cara mengukur kekuatan otot. Kuncinya adalah dipelajari dan dipraktekkan. Ya, kalau hanya dihafal, kemungkinan besar bisa hilang. Tapi kalau misalnya dipraktekkan, dites nih pasien di kamar di ruangan saya ada pasien penurunan kesadaran, mau kita cek GCS-nya misalnya. Ya, itu pasti akan langsung nempel. Sinapsnya langsung nyambung, ingat gitu ya. Beda dengan kalau misalnya hanya menghafal. Jadi nanti dicoba, silakan dipraktekkan. Gitu ya. Kalau dulu saya profesi, bahkan tempelan-tempelan dinding itu bukan poster ya, tapi tempelan pelajaran supaya ingat gitu, mulai dari yang anatomi, fisiologi ya, rumus-rumus, nilai-nilai normal itu kalau ada di dinding buat belajar ya, atau mahasiswa mencatat ya, jadi di selama dinas membawa buku catatan kecil yang berisi catatan-catatan pelajaran atau data-data penting selama dinas ya. Jadi buku primbon ya, buku sakunya, buku pintarnya mahasiswa gitu ya. Jadi kalau ada waktu luang di rumah dicatat-catat yang penting-penting, nanti kalau lupa saat praktek bisa buka bukunya. Gitu ya. Akan berbeda rasanya ketika kalian hanya searching. Kalau searching doang baca bisa lupa, tapi kalau sambil baca, ditulis, dilihat-lihat lagi itu akan semakin melekat ingatannya. Itu ya. Itu salah satu tipsnya mungkin. Untuk melewati proses pembelajaran PPKMB yang materinya saya yakin pasti sangat banyak sekali. Sistemnya banyak. Satu sistem aja penyakitnya banyak gitu ya. Kalau mau bisa gumoh mah gumoh gitu. Tapi ini harus dilewati, harus dilalui gitu ya. Tentunya semuanya berproses dan kita berusaha untuk melewatinya dengan sebaik mungkin. Tentunya harus dengan usaha yang sebaik mungkin juga gitu ya. Kemudian pola peran hubungan ini juga diisi pekerjaannya apa, status pekerjaan apa ya, ketidakmampuan jangka pendek apa. Misalnya kalau sekarang tidak mampu mengangkat kaki, kalau ketidakmampuan jangka panjang apa, misalnya tidak karena udah lelah, gagal jantung, tidak bisa lagi bekerja sebagai supir angkot misalnya gitu ya, itu jangka panjang. Contoh ya itu. Kemudian sisi pendukung, keluarga, tetangga, teman ya. Siapa yang dianggap penting gitu ya. Keluarga, hubungan dengan keluarga gimana? Dukungan dari keluarga apa ya? Nah, ini penting juga untuk misalnya kita bisa mengetahui ya, untuk mengetahui apakah pasien ini punya masalah selain fisiknya gitu ya. Jangan-jangan yang bermasalah adalah sistem dukungan di keluarganya. Jangan-jangan yang bermasalah adalah psikologisnya ya. Karena sakit yang berkepanjangan misalnya masalah peran pasien sebagai kepala keluarga misalnya terganggu, itu kan juga masalah ya. Kemudian ini untuk pola seksualitas dan reproduksi, nanti silakan dibaca aja ya. Misalnya yang paling penting misalnya ada nggak nih kayak misalnya pap smear, menstruasi pertama dan akhir gitu ya.
dan lain-lain. Kemudian berikutnya pola coping atau toleransi terhadap stres. Ya, bagaimana menghadapi stres, apa yang dilakukan kalau sedang stres, ya, apa yang biasanya membuat pasien stres gitu. Dulu saya pernah ketemu pasien yang bingung gitu, padahal dia diabetes sama kalau tidak salah penyakit dermatitis ya, jadi dermatitis kan sampai kulitnya mengelopak gitu, kayak sisik ya. Padahal makan udah diatur, minum obat teratur, ya, kontrol rajin. Tapi ini kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata yang bermasalah adalah manajemen stresnya. Ya, jadi pasien ini stresornya tinggi di rumah, gitu ya, sehingga penyakitnya ini tidak selesai karena penyebabnya adalah stresornya. Sehingga kita sebagai perawat, mahasiswa keperawatan bisa membantu pasien dari sisi yang lain gitu ya. Hal yang ternyata penting walaupun terlihatnya tidak penting. Ya mungkin bagi orang lain nggak penting gitu kan manajemen stresnya, tapi buat pasien ini justru sangat penting karena berefek pada dirinya, ya. Ini dikaji. Dan itu bisa diangkat diagnosisnya, kemudian kita berikan intervensi. Jadi walaupun KMB nggak mesti harus diagnosis fisik ya, tapi bisa jadi diagnosis psikologis. Nggak harus diagnosis yang aktual, bisa jadi diagnosis yang risiko ataupun yang potensial. Apa itu? Nanti dibahas di pengenalan 3S. Ya. Kalau dulu profesi yang 8 pekan itu di minggu pertama itu semuanya pengkayaan. Ya, tapi karena ini hanya 5 pekan, jadi kita padatkan. Tapi mudah-mudahan nanti tetap informasinya tidak berbeda ya yang didapatkan, sehingga nanti kita bisa tetap punya luaran yang sama. Begitu juga dengan konsep diri ya, bagaimana menilai dirinya, bagaimana menilai ideal dirinya, ya terganggu atau enggak. Misalnya dia tadi pasiennya bapak-bapak, terus udah nggak kerja gitu ya. Bagaimana? Apakah dia menilai dirinya itu tetap berharga gitu ya? Apakah menjadi tidak ideal karena tidak bisa bekerja atau lain-lain? Perannya merasa terganggu atau enggak dan lain-lain. Yang terakhir pola keyakinan ya, misalnya kebudayaan, ekonominya, pekerjaan, tujuan hidupnya pasien, kemudian dampak kesehatan terhadap spiritualitas pasien ya, misalnya karena sakit malah nggak pernah doa, karena sakit malah jadi nggak pernah sembahyang gitu, itu harus kita bantu untuk memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. Ada kepercayaan adat misalnya gitu ya, itu silakan juga dikaji. Sudah habis ya pola Gordonnya yang jelas. Kemudian di sini ada tambahan untuk pemeriksaan fisiknya yang tadi belum belum terdeskripsi atau belum tercover di pemeriksaan ke atas. Jadi bisa dilengkapi. Mulai dari pemeriksaan kepala sampai ke ujung kaki. Yang lengkap ya, tolong yang lengkap. Rambut, apakah ada alopecia, ada ketombe enggak, rambutnya berminyak enggak, rambutnya warnanya bagaimana, bentuk kepalanya seperti apa, mikrosefali kah, gitu ya. Itu semuanya. Leher, ada distensi enggak, vena jugularis, kemudian ada tracheostomi enggak, kemudian ada apa lagi? Pembesaran kelenjar getah bening enggak gitu ya. Tolong semuanya di selengkap-lengkapnya. Mata juga ya, ini sudah coba saya deskripsikan, semoga membantu kalian semua dalam menuliskan laporan hasil pengkajian. Telinga juga ya, misalnya tes pendengaran, tes rine, hasil penulisannya bagaimana ya, hantaran udaranya lebih panjang atau lebih pendek dari hantaran tulang, tes apalagi swabah ya, itu dan lain-lain. Kemudian hidung ya,
lubangnya 2 apa 1, ada cuping hidung apa enggak ya, ada sinusitis atau enggak, mulut, lidah, tonsil, mulutnya sianosis enggak, lidahnya pucat enggak, mukosa lembab enggak gitu ya. Tonsil di tengah atau enggak, kemerahan enggak, payudara juga dan ketiak ya, ada benjolan enggak, simetris enggak. Yang cewek maupun cowok juga diperiksa ya, kan ada pasien-pasien cowok yang ginekomastia misalnya. Payudaranya besar gitu kan pada cowok, ya, itu harus dikaji juga, kan menunjukkan ada gangguan endokrin ya. Abdomen, tentu ya inspeksi. Urutannya benar nggak nih? Kalau abdomen pemeriksaannya urutannya gimana? Halo? Auskultasi dulu, Bu. Terus inspeksi dulu apa auskultasi dulu? Inspeksi, auskultasi, palpasi baru perkusi, Bu. Perkusi baru palpasi ya, terakhir palpasi. Supaya nanti tidak berubah suara isi ususnya. Itu ya. Jadi urutannya juga harus benar. Inspeksi bentuk abdomennya, warnanya bagaimana, kemudian ada terpasang stoma enggak, dan seterusnya ya. Coba kita belajar nanti untuk mengamati diri sendiri aja, mengamati perut saya buncit enggak, apa umbilikusnya di tengah enggak, gitu ya. Ada bekas luka operasi enggak. Kadang-kadang soalnya ya semoga sih nggak ada di angkatan ini ya. Bingung gitu, inspeksi itu yang dilihat apaan aja sih abdomen gitu. Jangan sampai ya nanti, makanya belajar untuk melakukan pengkajian. Endokrin ya, GDS-nya bagaimana, ada nilai KGDH enggak, ada tanda polidipsi, poliurit, polifagi enggak, imunologi, misalnya ada lupus enggak, ada rash enggak. Pemeriksa penunjang ini perlu ditulis, dilihat ya tanggalnya kapan, hasilnya apa, interpretasinya bagaimana. Misalnya ronsen tanggal 2 Januari 2002, hasilnya bla 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 bla, kesannya jantung dan paru dalam batas normal misalnya. Jadi ditulis. Kadang-kadang ada yang disimpan di pasien, kadang-kadang ada yang di ruangan. Boleh pinjem ya kalau misalnya lagi nggak dipakai. Misalnya mau pasiennya stroke, mau menegakkan masalah gangguan perfusi cerebral, tapi nggak ada CT scan-nya, terus taunya stroke dari mana gitu ya. Jadi harus mendukung. Pasiennya TB, tapi nggak ada hasil ronsennya, ya terus taunya dari mana TB gitu. Jadi perlu pemeriksaan penunjang dimasukkan dalam laporan. Pengobatan, nama obatnya, dosisnya, rutenya. Misalnya amlodipin, dosisnya oral, dosisnya oral, dosis 5 mg misalnya, rutenya oral, gitu ya, ditulis lengkap. Perencanaan pulang ya tadi di case planning diisi, mau pulangnya menggunakan apa, obat-obatannya apa yang dibawa ya, ada nggak yang perawatan yang khusus, simpulan keadaan pasiennya bagaimana digambarkan ya. Jadi hasil pengkajian pasien ini kesadarannya apa, tanda vitalnya berapa, yang bermasalah sistemnya apa. Kemudian baru kita akan dengan mudah menentukan masalah keperawatannya ya. Dikelompokkan kan di SDKI itu kan ada apa namanya, saya lagi nggak pegang SDKI soalnya, ada subkategori ya, ada kategori, ada subkategori ya. Jadi nanti kalau misalnya udah dapet hasil pengkajian, kita lihat ini data-data yang abnormalnya masuk kategori mana, masuk subkategori apa. Jadi kita bisa mudah menegakkan diagnosis keperawatan. Ini interpretasi datanya dibuat seperti patoflow, tapi bukan patoflow ya, berupa alur data
yang memperkuat untuk ditegakkannya diagnosis, ya. Nah, ini minimal satu pasien tadi minimal 3 hari perawatan. Yang dibuat adalah yang diatasi adalah 3 diagnosis keperawatan. Kalau diagnosis keperawatan tulisnya yang lengkap ya. Ada problem, etiologi, simptom. Nah, ini harusnya ada di topik ASCO. Ada di topik pembahasan ASCO, tapi tidak cukup harinya sekarang, nanti mudah-mudahan bisa lain waktu ya. Oke, kemudian ini nanti kita buat SLKI dan psikiknya. Implementasi ya, implementasi kalau misalnya merawat pasiennya 3 hari 3 diagnosis, berarti 1 hari ada 3 diagnosis, ada 3 intervensi, implementasi dan evaluasi ya, dipisah gitu ya. Sampai sini paham nggak untuk pendokumentasiannya? Paham, Bu. Paham ya. Jadi nanti jangan sampai merawatnya 3 hari tapi evaluasinya hanya 1 hari, hanya diagnosis 1 doang lagi. Ya, itu akan kurang sekali. Tuh, ya. Jadi kalau 3 diagnosis berarti 3-tiganya ditulis sampai ke evaluasi dan minimal 3 hari ya. Nah, nanti ini pembahasannya silakan mengacu dari buku atau jurnal ya. Kemudian lain-lainnya sesuai format yang diminta. Begitu barangkali dari saya untuk penjelasan pengkajian dan dokumentasi keperawatan. Pada dasarnya untuk teknis hasil pengkajiannya bagaimana itu akan sangat banyak sekali ya dibahas, sehingga nanti harapannya bisa belajar mandiri. Tadi pedomannya kalau kalian bisa sempat untuk membaca buku yang batch itu akan sangat membantu sekali. Begitu ya dari saya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Tapi bukan yang tentang askopnya, Bu. Jadi mau bertanya, Ya, boleh, Bu. bebas. Nanti kan ada 3 waktu dinas ya, Bu ya, pagi, siang, malam. Nah, kalau misalnya nanti untuk dinas siang atau sore dan juga dinas malam, itu boleh pakai baju oka nggak ya, Bu? Kalau di ruang OKA pakai baju OKA. Tapi kalau di ruang rawat sepertinya pakai baju tetap putih-putih ya. Gitu kalau setahu saya. Tapi untuk jelasnya nanti boleh dikonfirmasi ke Haru ya terkait dengan seragamnya ya. Fuzi dan teman-teman. Begitu Fuzi, sudah cukup jelas? Iya, Bu. Dan ada satu lagi, Bu. Jadi kan di jadwal tadi kan misalnya Bu yang di jadwal kan tuh ada yang lepas gitu ya, Bu ya. Nah, tapi di situ gambarnya warnanya warna biru, Bu. Itu bagaimana, Bu? Tetap lepas kan, Bu? Bukan maksudnya ke ruangan HD gitu, Bu. Oh iya, kalau di saya belum jelaskan ya. Kalau di OKA, kalau misalnya dia sedang jadwal harusnya di OKA atau di AD, berarti mengikuti jadwal di OKA dan HD. Di HD itu hanya ada pagi dan siang. Jadi mungkin sebaiknya sebelum ke ruang HD semuanya ketemu dulu sama Bu Eli di ruang HD, Bu Eli HD RSU ya. Ketemu di ruang Bu Eli, kami besok dinas di HD Bu misalnya. Kira-kira untuk dinasnya apa saja, mau membagi diri sendiri atau dibagi oleh Bu Eli misalnya si A, si B, si C pagi, D, E, siang misalnya gitu ya. Itu silakan koordinasi ke Haru. Karena tadi memang saya beri namanya masih itu ya sesuai dinas yang ruangan biasa ya. Nanti saya ini dulu ya, saya cek dulu ya, berarti ya. Terima kasih sudah di klarifikasi, Uji.
Nanti saya lihat lagi. Sedangkan untuk di ruang Oka pagi siang juga setahu saya. Nanti saya konfirmasi juga ke Pak Wahyu karena nanti juga ada mungkin beberapa alat yang perlu dibawa secara pribadi, gitu ya, dari teman-teman. Begitu ya Fuji ya. Iya Bu, terus tadi kan yang masalah tadi Bu jadwal, jadi kan jadi warnanya di jadwal itu warnanya yang biru kan HD ya Bu ya, yang hijau itu kan Oka, tapi tulisannya itu lepas Bu, jadi itu apakah tetap lepas atau memang tetap masuk Bu seperti itu? Masuk. Tapi kalau misalnya sebelumnya malam, nanti tolong berkoordinasi dengan kepala ruangan ya. Ruangan yang saat ini dinas. Apa namanya, Bu, besok kami ada jadwal atau minggu ini, misal minggu ini nanti di hari Rabu Kamis kami ada jadwal ke HD. Apakah buat hari Selasanya kami diperkenankan untuk jadwal pagi sore aja semuanya begitu ya? Nanti tolong dibantu setiap kelompok mungkin untuk berkoordinasi dengan ruangan masing-masing. Kalau misalnya ada perubahan nanti tolong apa namanya diinfokan ke pembimbing dan ke saya, begitu ya. Iya nanti itu saya coba cek lagi deh karena memang itu saya buat semuanya PSM dulu, baru saya beri tanda HD dan OK gitu tanpa mempertimbangkan sebelumnya ada malam atau enggak. Jadi saya coba cek lagi ya, kan HD dan OK belum besok kan, beberapa hari lagi ya. Mulai hari Jumat Sabtu besok ya. Saya lihat sih sepertinya tidak ada yang saat itu lepas ya. Nanti saya cek lagi deh tapi jadwalnya ya. Kalau misalnya yang saat itu harusnya lepas, nanti boleh cross check ke ruangan. Tapi rata-rata sih enggak. Mereka semuanya lagi harusnya jadwal pagi, sore, malam. Ya. Nah, kemudian baru pindah ke pagi atau apa. Gitu. Ada lagi? Cukup jelas ya? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk besok itu masuknya semua kelompok ke ruangan masing-masing atau hanya yang sesuai jadwal, Bu? Oh, untuk besok yang sesuai dengan jadwalnya. Nanti saya berikan setelah pengkayaan ini, saya beri jadwal dan logbook secepat mungkin. Kalau bisa langsung di print juga logbooknya, terutama untuk teman-teman yang dinasnya pagi ya. Kemarin sih tadi sih sudah disepakati langsung masuk sesuai jadwal. Kan orientasi secara umum juga sudah ya di PPKD ya. Mungkin ada beberapa yang ruangan aja yang agak berbeda, nanti orientasi ini aja. Apa namanya? Orientasi sesuai kebutuhan aja dari ruangan. Gitu ya. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pakaian, tolong ganti bajunya di rumah sakit saja, karena ini masih pandemi juga, bukan pandemi doang sih ya, tapi memang sebaiknya yang betul itu ganti pakaian dinas di rumah sakit untuk mencegah infeksi nosokomia. Ya, jadi bawa baju dari rumah, kemudian gantinya di rumah sakit. Begitu juga ketika mau pulang, jangan sampai kita bawa kuman, virus ke rumah, ya nanti akan merugikan sendiri. Ya, jadi baju sekali pakai langsung di rendam ya, besokannya dicuci dan digunakan 1 hari 1 pakaian ya. Jadi memang mesti punya beberapa cadangan nih, apalagi musim hujan ya, baju mesti minimal 3 mungkin ya. Itu. Kemudian juga alat makan bawa sendiri ya. Kemudian alat sholat bawa sendiri ya, sehingga mencegah penyebaran virus maupun bakteri. Kalau ada yang sakit atau kurang enak badan, langsung lapor ke kepala ruangan dan juga
pembimbing dan koordinator. Kemudian apa lagi ya? Masker handscone itu tadi sudah disampaikan ya, kalau bisa bawa tambahan sendiri. Untuk APD yang di OKA nanti dilengkapi lagi. Saya tunggu konfirmasi dari Pak Wahid. Begitu saja, ada lagi? Ya Ibu, maaf Bu, izin bertanya lagi. Untuk name tag itu kan Bu, yang sebelumnya itu kan sudah habis masa berlakunya nih Bu. Berarti nanti kan ada name tag yang baru tuh. Itu berarti kita ngambil ke diklat atau bagaimana Bu? Iya, name tag nanti saya tanyakan lagi ya, karena ternyata hanya untuk PPKD ya. Nanti saya coba konfirmasi ke bagian diklat untuk name tag yang profesi KMB. Tapi sementara pakai dulu aja yang PPKD kemarin ya. Gitu. Ya baik Bu, makasih Bu. Sama, ada lagi? Untuk berkas nanti saya nitip ya ke siapa, silakan yang dinasnya mungkin siang sebelum ke rumah sakit, atau misalnya ada yang kalau sore ini kayaknya juga kantor sudah sepi ya, katanya sih ada di ruangannya Pak RT. Nanti silakan menghubungi Bu Betty atau menghubungi Pak Eri gitu ya, untuk tolong dibawa berkasnya dan diserahkan kepada CI ruangan masing-masing. Ada Ya, baik. lagi? Ya. Kita cukupkan dulu mungkin ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan lewat grup saja ya. Baik Bu. Baik, kita cukupkan. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam baterai saya juga habis dalam menjalankan profesi KMB ini. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.